Kalau kita ngomong tadi soal ASEAN gitu, intra-trade ya, itu seperti apa sih potensinya sebetulnya? Nah, betul Pak. Jadi yang pertama harus labor intensif. Orang ngomongin AI, kita nggak usah terlalu ikut. Manufacturing. Semua ekonomi yang mau maju, ya tulang punggungnya harus punya ekonomi yang berbasis manufaktur, yang melibatkan UMKM. Itu. Kuncinya hanya itu. Nah, kita sedang mengalami penurunan, unfortunately. Industri alas kaki, garment, furniture itu lagi turun. Harus didongkrak. Fiskal harus diarahkan ke situ. Training orang-orang muda. Jadi nggak usah bilang AI terus, nggak usah. Belum waktunya. Kita harus melihat tulang punggung aja belum berdiri tegak. Kita mau lompat, itu belum pas. Buat saya kita harus benahi hal yang utama. Yaitu sektor sekunder, which is manufacturing. Kalau itu sehat, itu kuat tulang punggung, kita mau kemana pun bisa. Nah, problemnya di Indonesia, semenjak adanya commodity boom pertama, terus kan surut. Sekarang ada lagi nih, cuman nggak ada spillover. Jadi commodity boom itu, uangnya nggak lari ke sektor sekunder. Dia masuk ke sektor finansial, sektor jasa yang menurut saya, terelakkan tuh. Maksudnya tersisihkan. Padahal itu paling penting. Buat saya manufacturing industry is the key. Kalau Indonesia mau maju dan punya ekonomi yang bisa tumbuh lebih sehat, lebih berkesinambungan dan lebih berkualitas. Menarik sekali Pak tadi soal mengalir dari commodities boom ke sektor manufaktur. Harusnya begitu. Itu terjadi di era Pak SBY. 2003 sampai 2012-an. Setelah itu komoditas turun kan tuh. Nah, setelah itu memang income-nya juga turun. Karena account kita membengkak. Tapi mendekati COVID, itu kita lagi naik tuh. Nah, tapi uangnya nggak begitu. Kemana? Mereka masuk itu tadi. Ke sektor jasa, teknologi. Jadi, sektor-sektor ini tidak menyerap tenaga kerja yang terlalu banyak, betul? Bukan labor intensif. Exactly. Nah, mereka capital intensif. Seperti itu. Pak, mungkin nggak sebetulnya kalau kita bicara sektor manufaktur ini, di tengah kondisi seperti ini, apa saja yang mungkin perlu dibenahi gitu? Itu pertanyaan paling bagus. Kesatu, access to financing. Nah, itu dibutuhkan laporan kerja dan keuangan yang mumpuni. Nah, itu di mana peran pemerintah sangat strategis. Ayo coba UMKM kita dinaikkan kelasnya. Belajar catatan aja. Income masuk, income keluar. Jadi profitable. Profitable itu orang akan kasih pinjaman. Kalau nggak profitable, apa yang salah? Dibenahi. Yang kedua, digitalisasi. Punya dong handphone, ya jualan aja. Jangan buka lapak, buka online lapak. Lebih besar. Yang ketiga, integrasi. Dengan siapa? Dengan sektor yang lebih tinggi. Saya supply ininya aja deh untuk sektor yang lebih besar. Di Jerman seperti itu. 3 hal. Access to financing, access to digitalization, and access to integration. Kalau kita bicara proporsi, Pak, kalau tidak keliru ya, sekitar 54% PDB itu kan disumbang oleh konsumsi ya. Iya. Nah, rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu terbesar, bagian terbesar gitu. Betul sekali. Nah, bagaimana poin yang 3+ tadi itu bisa mendorong ini gitu? Nah, itu kickback namanya. Jadi secondary itu multiplier. Kalau semua jalan itu semua akan jalan, Pak. Bayangin kalau investasi masuk, jalanan butuh transport, butuh mobil, butuh apa? Butuh makan, bukan cuma mobilnya, orangnya. Nah, itu industri itu kan akan naik semua tuh. All tide lift the boats. Ekspor. Nah, ekspor pilih barang yang bahan bakunya lokal. Dijual dengan rupiah 18.000. Untung nggak? Untung, Pak. Semakin besar. Pemerintah targetin apa? Manufaktur. Labor intensif. Alas kaki. Manufacturing. Segala macam. Kalau Pak, gampangnya gini Pak Mas Hirom. Nggak bisa dijual keluar pun, dijual ke dalam itu nggak rugi. Manufaktur, asalkan betul gitu ya. Target betul, apalagi yang bahan bakunya lokal. Contohnya ya banyak. Industri rotan misalkan. Kan kita punya sendiri. Jual aja ke kita sendiri. Buy Indonesia. Itu buat saya sangat mumpuni. Circular economy.
Start with that gitu loh. Jadi jangan melulu impor. Nah, itu menjadi hambatan. Kenapa nilai tukar selalu disorot? Karena impor kita terlalu besar ya. Dan terlalu stabil. Jadi nggak ada perputaran strategi. Nah, strategi itu apa? Strategi struktural adalah yang terbaik ya. Mengurangi impor dengan cara belajar. Kita reverse engineering, kita adaptasi. Nah, untuk produksi lokal, kalaupun nggak dijual keluar, di dalam. Itu Indonesia diberkati itu besar sekali. Natural resources, orangnya banyak, pasarnya banyak. Nah, itu orang lain pada ngiri. Ya. Kalau Bapak melihat arah kebijakan pemerintah gitu ya, mungkin sudah tepat belum? Atau ada sesuatu yang perlu di ini nih? Tentunya saya tetap percaya ya, pemerintah itu punya orang-orang terbaik ya, di dalam pemerintahan. Cuman mungkin menurut saya, yang paling penting itu apa Pak Mas Hirom? Kebijakan strategisnya semua udah bagus. Eksekusi. Willful execution. Itu buat saya yang sangat diperlukan. Kedua, harus sustainable. Jadi gimana itu caranya? Jangan lihat hari ini. Jangan lihat untuk saya. Lihat untuk anak cucu kita. Jadi kalau itu terjadi, semua strategi itu apa? Akan insya Allah ya dilakukan. Dikerjakan dengan willful. Willful itu mau gitu loh. Kalau nggak kan cuma oke lah. Gitu. Itu yang menurut saya selalu jadi hambatan utama. Semua blueprint kita tuh bagus. Karena dari best practices in the world tinggal pilih. Eksekusinya. Iya. Pertanyaan kemudian eksekusinya ya. Tapi sebenarnya menarik tadi. Kalau kita ngomong sebetulnya baseline kita tuh 5 ya. Tinggal nambah 3 gitu. Bahkan 8 pun sebetulnya bisa achievable ya Pak Enrico ya. Saya melihat oke kok. Nah, eksekusinya oke nggak? Plus 1 investment. Another plus government. Another plus export. 8. Cuma eksekusinya itu. Iya. Asing kalau begitu lihat Pak ya. Akan masuk. Jadi win-win. Dia masuk, rupiah menguat, stabil, kita tetap reformasi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan ekspor, mengurangi impor. Wah, itu semuanya win-win. Orang nanti nggak akan peduli lagi tuh rupiah berapa karena ekonomi kita udah dalam. Wah, dalam banyak. Jadi nggak akan bisa diguncang. Kalau kita nanam pohon bangun pondasi atau bangun rumah, mau yang dalam atau yang shallow? Yang dalam lebih kuat. Iya. Pak, kalau kita bicara negara lain ya, mungkin Vietnam yang bisa kita lihat belakangan ini ya, terkait dengan konsep Pak Enrico tadi. Ya, betul. Nah, Vietnam itu mereka punya clear plan dan apa? Yang tadi saya bilang eksekusi. Nah, mereka tuh kerjanya Pak, produktivitasnya tinggi sekali. Nah, karena mereka itu tahu juntrungannya mau kemana. Growth 8%. Karena ekonomi kita masih kenceng nih. Masih muda. Nah, bandingkan dengan siapa? Jepang. Jepang mau disuruh lari udah pun. Tua mereka. Iya, Pak. Susah. Nah, kita tuh jangan kecele dan jangan terlalu banding-bandingin. Kita lihat ke dalam. Kita punya kekuatan tuh apa. Kita pakai itu. Besarkan pasarnya muda-muda, ya udah. Lari dong, jangan jalan cuma punggungnya. Harus kuat. Kalau sekarang jadi apa tadi? Jawabannya manufaktur itu selalu jadi tulang punggung. Nah, itu kelewat tuh. Nah, ada waktu kita balik dulu dikit aja. Yang lain nggak apa-apa jalan. We have to run a dual or triple track economy. Pernah dicoba nggak? Nah, we don't know. We don't know, we never try, we never know. Gitu, Pak. Jadi balik-balik memang kuncinya di manufaktur ya. Iya, untuk tulang punggungnya dulu. Yang labor intensif. Betul, Pak. Padat karya. Itu akan meng-create job. Growth-nya berasa. 5% mantep, Pak. Apalagi 6 nanti, duit saya bertambah. Nah, saya akan konsumsi kok. Orang kita konsumtif kok. Menurut Pak Enrico, kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong tadi manufaktur yang labor intensif ini bisa tumbuh pesat gitu? Pasarnya. Nah, kita harus bisa jual nih ya. Jadi bukan cuma keluar Pak Mas Hirom. Bahwa kita bilang lihat dulu pasar domestik. Anak muda sekarang nih, contohnya saya kasih yang gampang nih.
lifestyle base kan. Nah, itu targetin ke 4S aja. Sunscreen, skin, dan sugar. Sun. Demen jalan-jalan, sun kan. Pantai kita banyak. Nah, jualan aja lokal tuh. Skin. Produk kecantikan gitu. Saya juga mau kelihatan handsome gitu ya. Belilah produk lokal. Saya nggak mau nyebut nama lah ya nanti. Lalu screen. Itu film bioskop. Film dimanapun itu kan lagi banyak bagus tuh. Nah, saya juga nontonin. Sugar. Itu makanan dan minuman. Itu sebelum dimakan minum diapain dulu, Pak? Di foto, tapi kan dibeli dulu. Ya. Ini lifestyle anak muda sekarang. Jadi sun, skin, screen, dan sugar. Itu lifestyle. Ya udah jualin ke situ coba manufacturing. Banyak. Nanti akan bertumbuh juga tuh industri yang lain. Alas kaki, kesehatan, wellness itu kan semua apa sampingannya tuh. Tapi pasar kita begitu besar, ngapain sih kita impor? Nah, itu contohnya. Pemerintah ya udah coba kasih apa? Insentif pajak dulu. Kamu belum berhasil, oke. Saya nggak pajakin dulu ya, Nak. Nah, coba begitu udah berhasil, saya bayar pajak dong, Pak. Percaya nggak? Dia akan sadar, Pak, karena dia tahu dia sukses karena policy pemerintah. Itu yang menurut saya perlu. Rasa cinta tanah air itu kita harus percaya. Semua itu untuk Indonesia, dan kalau itu nanti dia berhasil, dia akan plow it back to Indonesia, Pak. Yakin, Pak ya? Yakin saya. Yakin. Asalkan polisinya targeted ya. Jadi, oke, kamu belum berhasil, boleh. Nah, coba dulu. Tapi, kalau yang nggak berhasil terus, ya jangan dibiarin juga. Coba dilihat. Kalau emang udah nggak cocok, kan setiap orang berbeda, Pak. Nah, skillnya. Oh, kamu mungkin nggak cocok bikin kopi nih. Coba bikin teh. Ah, bisa jadi sukses. No one size fit all. Tapi kita harus coba. Nah, industri UMKM itu sangat penting. Tulang punggung Indonesia, manufakturnya itu paling besar UMKM. Dia akan employ 90% lebih, Pak. Iya.